harus bicara desa secara utuh, bahwa desa itu ada pemerintah desa, desa itu ada kepala desa, desa itu ada perangkat desa, desa itu ada lembaga desa, ada BPD, ada LPM, LPKK, Karang Taruna, dan bahwa desa itu adalah masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudara pemerhati desa dimanapun berada. Yang pertama dan utama tentunya saya berharap dan selalu berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kita terus dapat mengabdikan diri dalam pelayanan masyarakat di desa, membangun desa, dan untuk memajukan desa. Saudara, akhir-akhir ini atau sejak sebulan terakhir ini, revisi kedua Undang-Undang Desa sudah berjalan. Proses di Balik sangat dinamis. Usulan-usulan dari berbagai partai tentu saja memberikan gambaran seperti apa mereka memperjuangkan desa dalam satu kesatuan. Karena sekali kita bicara desa, maka kita harus bicara desa secara utuh. Bahwa desa itu ada pemerintah desa, desa itu ada kepala desa, desa itu ada perangkat desa, desa itu ada lembaga desa, ada BPD, ada LPM, LPKK, Karang Taruna, dan bahwa desa itu adalah masyarakat desa. Ini adalah komunitas yang harus dalam sebuah misi yang sama, apa yang disebut dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Proses revisi kedua Undang-Undang Desa sudah berjalan di Balik DPR RI, dan seperti yang saya sebut di awal, kita keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia sebenarnya sudah memulai mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Desa jauh sebelum pembahasan ini, karena di PNPPDI pernah kita melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan itu adalah RDP yang pertama, di mana RDP yang pertama kita memberikan masukan kepada DPR RI bahwa pada saat yang lalu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menginisiasi adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tapi kemudian pada saat itu pada sosialisasi revisi dari DPD, kita tidak bersepakat dengan draft yang disiapkan oleh DPD RI tentang revisi Undang-Undang Desa. Sehingga pada pertemuan pertama yang langsung diterima oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Doli Kurnia Tanjung, DPNPPDI menyampaikan banyak hal bagaimana kemudian kalau undang-undang ini direvisi, dan seperti apa harapan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPNPPDI agar apabila revisi undang-undang nanti terjadi, revisi itu mendengar masukan-masukan dari komunitas desa, termasuk salah satunya adalah DPNPPDI. Kemudian yang RDP yang kedua, dan pada saat itu cukup lengkap, kita diterima oleh Komisi 2 DPR RI. Kita mengulang lagi untuk menegaskan bahwa sangat perlu revisi atau review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan saat itu juga kita juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah dari Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa. Saudara, lalu kemudian ketika muncul draft revisi kedua Undang-Undang Desa dari Balik, kita semua membaca, kita semua mempelajari, yang kemudian ada beberapa hal yang tentu saja menjadi sorotan kita.
terkhusus penguatan sistem penyelenggaraan pemerintah desa. Tentu saja kalau bicara tentang penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana kemudian pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa itu menjadi penting untuk dibahas secara detail, karena di situ tentu saja akan berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa bisa membangun desanya, bagaimana pemerintah desa memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan visi misi kepala desa saat mencalonkan diri, yang tentu saja goalnya adalah kemajuan desa. Nah, pada saat demikian maka kita DPN PPDI memberikan usulan pada saat Rapimnas DPN PPDI di Solo. Kita berharap dana desa yang mengalir ke desa itu kurang lebih 15% dari APBN. Kenapa 15% dari APBN? Kita berharap 15% dari APBN ini akan menjawab segala persoalan yang ada di desa, tentang misalkan kecukupan anggaran dalam perencanaan pembangunan, kecukupan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan pemerintah desa, lembaga desa, dan tentu saja menjawab tantangan pembangunan di desa yang selama ini selalu terbentur pada kekurangan anggaran yang dimiliki, sehingga pemerintah desa kemudian selalu melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan anggaran lebih, dan tentu saja kepada pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten. Nah, kalau 15% ini sudah teralokasikan untuk pemerintah desa sebagai bentuk kehadiran negara untuk desa, maka dana desa sebesar 15% merupakan solusi bagi pembangunan desa. Kemudian terkait masa jabatan kepala desa, DPN PPDI berpendapat bahwa seberapapun lama masa jabatan kepala desa, selama kepala desa tidak memiliki otoritas dan selalu terkekang oleh supradesa, yang lebih mengerikan lagi adalah para kepala desa seperti menjadi tangan kepala desa terintimidasi dalam bentuk sinergisitas dengan supradesa, sehingga kepala desa tidak lagi memiliki kedaulatan untuk membangun desanya. Sehingga kita berharap sebenarnya kedaulatan desa itu yang harus diperkuat, diperjelas, agar tidak lagi ada kriminalisasi, tidak lagi ada kemasan sinergisitas intimidatif dalam bentuk program, karena skala prioritas pembangunan desa yang satu dengan desa yang lain itu tentu berbeda. Kepala desa yang satu dengan kepala desa yang lain tentu menentukan skala prioritas pembangunan desanya pasti akan bersumber dari musyawarah rencana pembangunan desa, yang tentu saja skala kemendesakan pembangunan di desa A dan desa B akan berbeda. Yang kedua adalah posisi perangkat desa. Sudah seharusnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana pemerintah desa itu ada kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu sudah harus kokoh seperti sistem yang berjalan di kabupaten, birokrasi kabupaten, birokrasi provinsi, dan birokrasi pusat. Perangkat desa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diangkat minimal usia 20 tahun, dan perangkat desa dapat diberhentikan ketika perangkat desa itu sudah mencapai atau sudah berusia 60 tahun. Jadi ketika perangkat desa itu baru berusia 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun, itu tidak bisa diberhentikan, kecuali yang bersangkutan telah melanggar hukum dan sudah memiliki keputusan tetap. Nah, ini yang harus dipastikan oleh
revisi undang-undang desa ini, sehingga ke depan tidak ada lagi kepala desa baru, perangkat desa baru. Ini sudah tidak ada dan tidak boleh terjadi, karena pembangunan desa butuh berkesinambungan. Kita tidak bisa bayangkan ketika setiap perubahan pimpinan, setiap pemilihan kepala desa selalu terjadi pergantian perangkat desa. Kadang-kadang alasan yang sangat klise itu adalah pemerintahan itu dijadikan sebuah alasan manakala tidak dianggap tidak loyal, tidak ada kesepahaman dengan kepala desa terpilih, belum melaksanakan tugas kepala desa karena dianggap kemarin beda pilihan, kemudian langsung diputuskan bahwa dipastikan tidak sama, maka ini adalah sangat disayangkan. Karena tentu saja proses demokrasi itu tidak hanya di pilihan kepala desa di mana saja. Biasanya selesai proses demokrasi akan kembali semula dan semuanya menghormati, yang menang menghormati yang kalah menghormati yang menang, dan begitu juga dalam rangka menjamin loyalitas perangkat desa pasca pilkades. Tentu saja tinggal bagaimana kepala desa mengakomodir, kemudian mengelola sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ini didasari oleh niat yang tulus dan tidak niat dalam kecurigaan terhadap perangkat desa lamanya. Nah, sekali lagi kita berharap revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau revisi kedua Undang-Undang Desa ini, tentu kita berharap perangkat desa adalah sebuah sistem yang harus dipertahankan, dan Undang-Undang Nomor 6 yang mengamanatkan perangkat desa itu pensiun di usia 60 tahun itu tetap diperkuat, dan harus lagi ada pasal yang mengatur tentang apabila terjadi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, maka harus ada sanksi, dan sanksinya harus berat. Itu harus masuk dalam pasal itu. Saudara, kemudian juga bergulir dinamika dalam draft, terutama draft yang sudah beredar di pasal 25 dan 49, di mana draft itu mengatakan bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi ASN atau P3K. DPN PPDI berpendapat sebenarnya perangkat desa tidak perlu diangkat menjadi ASN atau P3K, tetapi bagaimana perangkat desa itu diakui seakui-akuinya sebagai sebuah profesi, sehingga kalau sekarang itu ada sebutan profesi itu TNI, PNS, TNI dan Polri, kita berharap pada saat revisi undang-undang desa ini selesai, kemudian profesi itu ada PNS, TNI, Polri dan perangkat desa. Kita tahu PNS memiliki hak-hak yang sangat istimewa yang diberikan oleh negara, dan TNI Polri itu juga bukan PNS, tetapi hak-haknya sama seperti PNS, diberikan kesejahteraan oleh negara. Begitu juga dengan perangkat desa. Tidak perlu kemudian perangkat desa itu diangkat menjadi ASN atau PNS, tetapi perangkat desa tetaplah perangkat desa yang diberikan hak-hak gaji, tunjangan, dan purna tugas seperti PNS, TNI, dan Polri. Jadi kenapa DPN PPDI dianggap menolak ASN atau PNS? Karena sekali lagi alasannya, kalau perangkat desa itu ASN atau PNS, tentu yang namanya pegawai negeri sipil itu harus siap ditempatkan di seluruh wilayah negara NKRI, sehingga kami berpendapat bahwa perangkat desa itu tetap harus berdomisili di desa yang bersangkutan dan harus penduduk setempat, sehingga kemudian kita tidak mengistilahkan perangkat desa itu diakui statusnya sebagai PNS atau P3K, tetapi tetaplah perangkat desa, tetapi hak-haknya perangkat desa sama seperti PNS, TNI, dan Polri. Itu kira-kira saudara-saudara, sehingga tidak lagi perlu berpolemik bahwa kemudian revisi undang-undang desa ini kita berharap, satu, memastikan kedaulatan desa. Yang kedua, memastikan kepala desa adalah pejabat yang sama kedudukannya seperti bupati, gubernur, dan presiden. Kepala desa tidak boleh terintervensi oleh
supradesa. Seperti halnya bupati tidak akan terintervensi oleh gubernur dan gubernur tidak akan terintervensi oleh presiden, karena mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan itu bersama itu pula juga kedaulatan desa harus benar-benar berdaulat, biarkan desa menentukan arah pembangunan sendiri dan memiliki dana yang cukup. Kemudian perangkat desa harus segera diberikan kepastian statusnya, negara harus hadir, negara harus memberikan hak-hak kepegawaian perangkat desa seperti yang diterima oleh PNS, TNI, dan Polri. Selanjutnya, dana desa harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa yang sekarang mungkin sudah terbahas di BNPB mengusulkan 15% dari APBN. Yang penting kalau tidak 15% dari APBN naik menjadi 10% dari APBN. Dengan 10% dari APBN maka dapat dipastikan ekonomi desa akan bergerak, lapangan kerja di desa akan terbuka, kemiskinan akan dapat diselesaikan oleh pemerintah desa, karena semakin banyak dana masuk ke desa, semakin luas pula peluang kerja yang akan ada di desa. Dengan catatan sekali lagi, kepala desa harus diberikan kedaulatan membangun desanya dengan skala prioritas pembangunan desanya, dan kepala desa memiliki kewenangan mengatur keuangan desanya sendiri. Terakhir, baik kepala desa, perangkat desa adalah pribadi yang sama seperti presiden, gubernur, bupati, adalah individu yang di samping harus mensejahterakan tanggung jawabnya, yang bersangkutan juga harus memberikan perlindungan kesejahteraan kepada keluarganya. Maka dengan itu, hak-hak kepegawaian harus disesuaikan dengan masa kerjanya, tunjangan, kesehatan, sampai dengan yang bersangkutan purna tugas masih menjadi tanggungan negara, dan purna tugas bagi perangkat desa. Poin pentingnya, gaji kepala desa dan perangkat desa harus sesuai dengan masa kerjanya. Kira-kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom.